Selamat malam semuanya. Pada kali ini kita berjumpa kembali untuk persiapan trading plan kita besok tanggal 25 Januari 2022 khusus untuk saham-saham Indonesia ya. Seperti biasa, sebelum saya mulai lebih dalam, silahkan jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload ya. Seperti biasa kita akan mulai dulu membahas dengan diawali IHSG dan juga situasi indeks secara global dan juga regional Asia ya. Jadi pada hari ini khususnya minggu lalu lah ya, minggu lalu itu kalau kita lihat IHSG sempat ditutup dalam posisi yang sangat bull ya, jadi bahkan all time high ya, all time high. Namun demikian kalau saya melihat ini weekly candle-nya itu terbentuk seperti doji menurut saya. Doji, bukan doji, sorry, hanging man ya, hanging man, dan ini berada di atas resisten weekly sekaligus resisten daily. Dan biasanya kalau candle ini ditutup dengan bentuk hanging man seperti ini, kecenderungannya itu akan cenderung turun. Saya sudah share ke grup ya. Jadi biasanya kalau candlenya seperti ini, biasanya minimal akan ada tekanan seller di hari berikutnya ya. Bahkan itu bisa berlangsung sampai 1 minggu penuh itu karena candlenya adalah candle weekly. Jadi maksud saya adalah kemarin hari Jumat itu sempat ditarik bull banget ketika indeks global Amerika dan Asia itu kebanyakan merah banget. Ya, jadi kan itu membangun antusiasme yang terlalu tinggi bagi trader-trader saham Indonesia. Maksud saya jangan gampang terkecoh ya, karena ini bisa saja permainannya jadi bandar dan terlihat memang agak sedikit memaksa ya. Kalau saya lihat yang naik cuman BBCA dan Telkom, dan itu terlihat kelihatannya ditarik pada akhir-akhir sesi aja, dan kelihatannya itu sengaja dibuat gitu loh, jadi itu kerasa. Dan lagi alasan kedua adalah secara wiki terbentuk candle hanging man ya, dan itu menurut saya patut diwaspadai. Bukan berarti akan turun secara berjamaah seperti indeks Amerika yang sekarang lagi turun gila-gilaan, namun ya itu mungkin saja bisa terjadi. Namun setidaknya bisa terjadi penurunan setelah munculnya candle yang super besar ini ya. Jadi memang hari ini benar turun, dan pas banget turunnya itu di titik yang saya gambar, tanda panah yang saya gambar yang sudah saya share di grup ini ya. Dan ternyata memang pas banget hari ini tutupnya juga dekat-dekat sini ya. Jadi kalau secara price action ada kecenderungan turun setelah terbentuk candle hanging man, dan memang hari ini turun. Cuman ya kita nggak tahu apakah seminggu full ini akan full turun, karena kalau kita lihat indeks global saat ini terus turun. Dan kalau saya sih agak menganut teori korelasi indeks global ya. Jadi menurut saya itu memang korelasi banget. Jadi walaupun tidak selalu, tapi kemungkinan besar kalau misalnya indeks global yang lebih besar dari IHSG itu drop ya, misalnya Amerika kemudian China, biasanya akan IHSG itu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Juga demikian indeks-indeks Asia yang lain seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain ya. Namun apapun itu kembali ke analisa dan preferensi masing-masing. Saya di sini hanya share apa yang saya anut dan yang selama ini sudah memberikan dampak yang cukup baik dari trading plan saya. Karena itu saya memberikan dan membagikannya kepada Anda melalui video ini. Jadi kalau secara korelasi, hati-hati. Menurut saya indeks global masih akan turun. Dan saat ini kalau kita lihat indeks Amerika yang sebentar lagi, sejam lagi akan buka, US 500, S&P 500. Nah, Anda lihat sendiri masih tertekan sangat kuat walaupun saat ini sedang berada di support. Ya, apakah support ini nanti mampu menahan malam ini dan juga mampu memandulkan harga kembali ke atas walaupun itu sedikit? Ya, kita tidak tahu karena tekanan volumenya lumayan gede-gede dan sentimennya masih terus belum ada tanda-tanda sentimen yang positif ya untuk mengangkat harga. Kalau saya curiganya support ini nggak lama lagi akan jebol. Mungkin juga akan terjadi retestment sedikit kemudian baru naik lagi dan kemudian turun lagi besok lusanya. Karena salah satu alasannya adalah moving average 200-nya ini sudah breakdown ya, juga trend line weekly-nya ini sudah breakdown.
Kalaupun naik, saya kira akan terjadi koreksi sebentar lah ya. Kemudian cenderung masih akan turun lagi, apalagi kalau misalnya dia belum bisa berhasil balik dari moving average 200 ini. Kemudian kita lihat US 30 yaitu Dow Jones. Dow Jones juga sama ya. Jadi saat ini malah sudah hampir jebol. Ini support weekly-nya, support daily-nya sudah jelas jebol. Ya, sudah jebol, jelas jebol. Ini support daily. Support daily-nya sudah jelas jebol. Bukannya saya ini senang saham turun, enggak ya, tapi kita lihat aja apa yang digambarkan oleh market, gitu aja sih. Ini jelas jebol. Jadi dengan volume yang gede berturut-turut seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan hari ini juga sudah lumayan volumenya walaupun futuresnya yang jalan. Hati-hati, kemungkinan masih akan turun lagi. Jadi menurut saya posisi untuk sell on pullback masih lebih prefer kalau misalnya Anda trading indeks Dow Jones atau S&P ya. Kemudian untuk DE40 indeks DAX ya. Kenapa saya bahas indeks-indeks ini? Karena biasanya indeks-indeks besar ini ada pengaruhnya yang cukup kuat terhadap IHSG juga ya. Makanya saya singgung sebentar aja. Anda lihat ini sudah breakdown dari downtrend line, uptrend line ya, dari uptrend line secara monthly ya, secara monthly. Tuh, bukan monthly sih, weekly. Nah, secara weekly downtrend line-nya sudah ditembus. Jadi kalau weekly itu biasanya pengaruhnya minimal 1 minggu ya, cukup kuat. Hujamannya itu cukup kuat. Jadi menurut saya setelah kena trendline ini ternyata dia nggak mampu. Kemarin saya sempat gambar apakah mampu untuk mantul trendline dan support ini, ternyata ditusuk lumayan dalam. Nah, kita nggak tahu, sebentar lagi market US akan buka sejam lagi. Apakah lanjut turun dan malah jebol, atau mungkin support ini masih mampu menahan mungkin di garis biru ini, kemudian baru sedikit-sedikit tertahan dulu baru kemudian naik lagi. Let's see, mari kita lihat sama-sama. Jadi kalau saya pribadi, kalau sudah jebol dari trendline ini, saya akan mengambil posisi atau mencari posisi retracement-nya sedikit, baru kemudian saya akan ikut sell. Ya, namun apapun ini memang harus diwaspadai karena ini adalah area support ya. Ini kalau ini saya lihat dia baru saja menjebol support weekly. Support weekly itu lebih kuat daripada yang merah daily ini. Kalau ini sudah jebol, apalagi yang merah, ya kemungkinannya itu kecil sih merah ini dapat bertahan. Tapi ya bisa jadi aja untuk retracement sebentar, kemudian mungkin akan turun lagi. Oke, itu untuk beberapa indeks Eropa dan Amerika. Kemudian untuk HSI, itu yang salah satu indeks favorit saya yang saya pandang mempunyai korelasi yang cukup baik dengan IHSG. Saya kemarin bilang di video khusus indeks bahwa sekarang berada dalam resistance weekly. Dan ada potensi untuk terjadi penolakan atau rejection ke atas, dan ternyata benar. Dua hari ini mengalami rejection dan kembali turun, namun saat ini sedang ditopang sedikit oleh support daily. Nah, kita lihat apakah dia akan tembus lagi seperti indeks Amerika, jebol parah gitu ya, dan ini nggak jadi golden cross, ataukah mampu mantul di area-area sini. Tapi kalau saya sih masih wait and see. Saya tunggu dulu apakah ada rejection, ada shadow yang muncul karena penolakan dari support ini dalam beberapa hari ini atau tidak. Sebentar ya. Kemudian another indeks regional yang biasa saya pakai jadi acuan adalah China A50 ya. Walaupun China A50 ini bukan Shanghai Composite, namun biasanya China A50 ini adalah indeks Cina yang berisi 50 perusahaan internasional yang terkuat dan paling berpengaruh ya di dalam indeks Shanghai Composite, dan paling berpengaruh sebagai indikator ekonomi Cina. Makanya saya lebih membahas ini daripada Shanghai Composite. Walaupun nanti mungkin berikutnya saya akan coba bahas juga. Jadi kalau kita lihat ini saat ini sedang terkena resisten moving average 20 dan juga resisten daily, dan belum berhasil menembus ke atas dan cenderung masih turun. Saya kira akan ada kecenderungan untuk kembali melemah untuk indeks China. Dan kalau semuanya melemah, maka saya sendiri masih belum begitu yakin
eh, untuk indeksnya IHSG itu bisa ikut menguat. Jadi itu belum ya, menurut saya kecil kemungkinannya selama ini itu seperti itu. Jadi bisa aja sih, cuman kecil kemungkinannya. Namun bukan berarti tidak ada saham yang bagus untuk kita tradingkan besok tanggal 25 Januari ya. Seperti saham-saham batubara, saham-saham energi itu nggak terlalu ngefek-ngefek banget dengan penurunan IHSG kali ini. So nggak ada salahnya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bumi. Apalagi batubara lagi naik dan lain-lain, dan ada yang ngomong itu tergantung bandarnya juga. Jadi Anda boleh buy atau Anda boleh buy on pullback di daerah kuning ini, kemudian Anda pasang stop lossnya di daerah 65. Ya, jadi untuk bumi menurut pandangan saya masih ada potensi untuk naik sampai level 85. Semoga bisa terjadi. Anda boleh masuk, jangan lupa stop lossnya di sekitar 65 ya. Yang kedua adalah Petro. Ya, Petro juga menunjukkan reaksi yang sangat bagus dari support monthly dan moving average 200 daily, dan ini sudah breakout dari moving average 20 daily ya, dan terbentuk candle yang sangat kuat bullish engulfing dengan volume yang sangat tinggi. Anda boleh masuk, atau Anda mau masuk di daerah sini sekitar 2210 ya. Saya kasih tanda hijau ini berarti Anda boleh buy di sini. Kemudian Anda pasang stop lossnya itu kira-kira di 2070. Jadi kalau misalnya harga nggak sampai ke situ dan ternyata balik turun, modal Anda masih selamat ya, Anda rugi sedikit. Namun apabila ini ternyata cuan ya, Anda cuannya itu lebih besar. Jadi itu caranya ya. Jadi kemungkinan target pertama adalah ini yang biru 2470, target yang kedua adalah di 2760. Kalau misalnya ini bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi Anda boleh dua macam, Anda boleh nunggu di pullback di sini, atau Anda mau langsung hajar kanan di sini. Kalau misalnya Anda mau hajar kanan, jangan gede-gede dulu ya, karena biasanya kalau misalnya dibawa turun nanti berat. Nah, kalau nanti dikasih kesempatan untuk retrace, baru Anda masuk dengan dana yang lebih gede. Ya, itu untuk Petro. Kemudian ada Becap. Becap hari ini juga naik gila-gilaan. Setelah jatuh sekian lama, akhirnya dia membentuk. Apalagi ini dia habis breakdown dari support monthly. Gambar yang kapan hari saya pernah gambar ini ternyata nggak terwujud ya, hanya terwujud sampai sini aja. Oh ya, benar terwujud ya. Jadi sampai ke resisten dan kemudian dia akan cenderung turun. Saya gambarnya turunnya sampai sini, ternyata sampai sini. Ya, syukur bagi Anda yang kapan hari sudah profit dan kemudian sudah nggak masuk lagi karena cenderung downtrend ya. Namun saat ini cukup menarik ya, karena apa? Alasannya yang pertama volumenya super gede. Yang kedua sudah breakout dari MA 20 dan akan breakout MA 50. Jadi kalau Anda mau masuk, ada beberapa pilihan masuk. Yang pertama, Anda boleh cari area yang agak gede antriannya besok, mungkin di sekitar area 64-an. Atau mungkin kalau Anda sabar, Anda boleh pasang jebakan di sekitar 54. Pasang stop lossnya di sini. Ya, dan kalau misalnya Anda dapat antrian yang dekat-dekat sini atau di atas-atas sini, Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di bawahnya garis hijau pendek-pendek ini. Moga-moga aja bisa terbang dalam waktu yang nggak terlalu lama, bisa terbang ini sampai ke moving average 200 ini. Moga-moga ya. Tapi target yang terdekat kayaknya di sini dulu. Jadi ini sebenarnya agak nanggung juga ya. Cuman makanya lebih baik Anda nunggu aja retracementnya. Dan baru target yang kedua ada di sini. Ini mungkin nanti moving average 200-nya akan turun sampai sini gitu ya. Target 3 bolehlah pasang di sini. Itu untuk Becap. Jadi kalau misalnya Anda takut ketinggalan, boleh Anda lempar sandal dulu kecil ya, jangan terlalu gede. Lumayan kan, meskipun kecil nanti kalau persentase naiknya gede ya dapatnya lumayan juga. Dan Anda pasang stop loss agak ketat sekitar 61. Kemudian ada Doit. Doit ini saham-saham kayak gini tadi Indi apa itu juga gila-gilaan. Minta maaf juga kemarin mestinya saya mau bikin video dan saya sudah sebut Indi, BRMS ya, dan juga Tins kemarin itu, MEDC sempat saya, Adro juga saya infokan, cuman kemarin saya karena kecapean jadi nggak jadi bikin. Dan
namun demikian juga Indi pernah saya sebutkan di evaluasi yang sebelumnya ya. Jadi selamat bagi Anda yang masih hold dan sekarang cuan cukup gede. Kemudian ada Doit ya. Doit ini Anda boleh masuk di garis bintik-bintik ini ya. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di sini ya, atau Anda mau sabar sedikit, Anda mau nunggu di sini, tapi saya kira nggak dikasih ya. Anda tunggu aja antrian yang agak tebel di dekat-dekat sini, dan kemudian Anda boleh masuk entry yang tidak terlalu besar dulu ya. Moga-moga aja kali ini Doit nggak PHP dan benar-benar kali ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan, setidaknya sampai ke resisten di sini ya. Itu untuk Doit. Kemudian ada PTBA. PTBA ini juga cukup lumayan ya. Moga-moga kali ini nggak PHP dan bisa naik dengan sebenar-benarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada mini trendline yang mulai sudah di breakout ya. Jadi kalau kita lihat lebih zoom lagi, dia sudah breakout dan bentuknya juga agak mirip-mirip lah sama segitiga ya. Kadang-kadang segitiga itu nggak perfect banget sih ya, cuman ya insting Anda akan mengatakannya ya. Suatu hari nanti Anda akan punya insting yang lebih tajam dan bisa ya. Saya kira ada potensi PTBA masih akan lanjut ke dua area ini, yaitu 2960 dan 3080. Anda boleh masuk dengan stop loss di 2750. By the way, sekarang S&P 500 masih cenderung turun ya, jadi hati-hati. Kemungkinan IHSG besok juga masih akan terpengaruh. Kemudian untuk PTBA Anda boleh nunggu buy-nya di antrian sekitar sini juga bisa, dengan stop loss agak ketat lah ya, jangan di sini, agak ketat di sini ya, atau di bawah MA20 sedikit boleh ya. Targetnya di garis biru ini, sementara di sini dulu. Moga-moga aja bisa sampai ke yang ke atas ini ya. Oke, itu PTBA. Kemudian ada Indi. Tadi saya sudah ngomong, saya kemarin nggak keburu bikin video untuk pembahasan ini dan ternyata hari ini luar biasa sekali. Saya kira masih akan ada potensi dia mau tutup gap di 2055. Jadi kemungkinan sekali besok dia akan hit target ini ya. Jadi bagi Anda yang masih hold, boleh hold aja, atau Anda take profit sebagian, kayak saya tadi juga take profit sebagian. Ini sudah breakout dari resisten ini ya. Jadi kemungkinan besok Anda lebih baik take profit sebagian atau seluruhnya di dekat sini dulu. Karena kalau biasanya kena gap itu bisa terjadi koreksi. Atau Anda tinggalkan sisa sedikit sampai dengan target 2235. Sudah jelas kalau ini Anda nunggu pullback kayaknya berat, nggak mungkin dikasih. Jadi Anda boleh coba tunggu entry di antrian-antrian yang tebal. Anda cari besok pagi ya, atau sekarang boleh dilihat di sini apakah ada antrian yang lumayan tebal, dan kemudian Anda boleh coba masuk. Tapi kalau menurut insting saya, kemungkinan ya besok itu langsung lanjut naik lagi, tidak dikasih pullback. Jadi Anda boleh HK lah sedikit kalau misalnya Anda pengen ikut berperan serta ya, namun jangan gede-gede. Anda HK dengan stop loss kira-kira 5-10%, mungkin di sekitar 1880. Yaitu resikonya kalau HK ya, makanya jangan terlalu gede. Atau lebih baik lagi kalau memang sudah ketinggalan, ya sudah, Anda cari saja market yang lain, masih banyak. Ya, itu untuk Indi. Anda bisa masuk PTBA ya. PTBA itu belum naik terlalu gila-gilaan. Hill Anda boleh masuk ya. Ini kelihatannya polanya cukup menarik ya. Jadi dia membentuk habis naik, kemudian dia retracement, kemudian maksa, kelihatannya dia masih mau naik lagi dan mau breakout dari resisten ini. So Anda boleh buy ya. Anda boleh buy dengan langsung buy di sini. Pasang stop loss Anda di sekitar 11.105 atau maksimal di sini ya, di 1075. Targetnya sampai mana Pak? Targetnya yang terdekat adalah sampai sini ya, sini, atau mungkin di dekat garis merah ini. Moga-moga bisa lanjut ya. By the way, sekarang S&P masih lanjut turun ya. Saya dalam posisi sell sekarang, tadi sudah take profit sebagian. Saat ini masih berjalan lagi, turun 250 pips lagi ya. Kemungkinan untuk S&P pandangan saya berat untuk naik ya dalam 1-2 hari ini. Ya, kita lihat aja. By the way, bisa saja market memberi kejutan.
Kemungkinan Hill akan langsung terbang ya. Hill akan langsung terbang karena apa? Biasanya volumenya jumbo kayak gini ya, itu biasanya dia akan langsung fly ke atas. Oke, itu Hill. Kemudian ada ESA yang chartnya saya juga lihat cukup bagus. Jadi saya lihat dari sekuritas ada rekomendasi ESA cukup menarik ya. Yang pertama resisten weekly dan monthly ini sudah breakout ya, sudah breakout. Jadi ini sudah breakout resistennya, sudah jebol. Dan kalau sudah jebol, biasanya ada cenderung dia itu mau naik lagi lebih lanjut. Mau naik lagi lebih lanjut. Saat ini sedang retracement saja atau koreksi ya, atau pullback. Jadi menurut pandangan saya, mungkin besok nggak langsung naik sih ya, karena di sini ada resisten. Nggak semudah itu juga dia akan breakout. Tapi saya melihat ada potensi ya, jadi ada potensi karena volumenya lumayan gede. Jadi Anda boleh lihat karena dia ini mantul 2 kali dari area support horizontal ini dan moving average 50 ya. Jadi berkali-kali masih ketahan di sini, itu biasanya kalau kayak gitu ada potensi dia mau naik. Biasanya akan ada retracement kemudian baru dia akan breakout. Jadi bagi Anda yang mau masuk, saya punya pandangan lebih baik kita nunggu saja di panah biru ini ya. Saya kasih garis bintik-bintik. Jadi Anda lebih mudah membacanya ya. Anda lebih mudah membaca kapan di mana entry-nya, Anda langsung lihat sendiri aja. Ya, di sini 464 dan kemudian targetnya itu setidaknya bisa lah nyampe ke 550. Ya, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Ya. Di 420-an, moga-moga nggak nyampe ke sana ya. Anda bisa nunggu di dekat-dekat garis hijau ini, kemudian moga-moga aja target yang kita bidik ini bisa tercapai ya. Anda harus berani kena stop loss. Jadi nggak bisa kita trading itu cuman maunya untungnya tok, tapi tidak mau rugi, nggak bisa. Jadi kalau kita bisnis itu harus berani rugi juga ya, tidak ngincer untungnya tapi nggak ngitung resikonya. Kalau Anda tidak berani meresikokan uang Anda sama sekali, ya Anda tidak akan bisa mendapat keuntungan ya. Jadi sekecil apapun Anda harus berani mengambil keputusan dan resiko. Ya, untuk Temas juga menurut saya chartnya masih bagus, dia masih berusaha untuk breakout lebih lanjut dan ini ketahan di area support, walaupun di sini saya nggak gitu melihat ada support yang begitu clear ya. Namun ya itulah, kadang-kadang market ini agak aneh. Terus ini memulai mendok base dan sudah breakout, jadi ini menjadi support yang baru. Menurut saya Anda bisa nunggu di dua area ini. Yang pertama di sini dan yang kedua adalah di sini. Dan stop loss-nya di mana? Yaitu di sini. Ya, lebih jelas kan dengan garis-garis gini. Targetnya di mana? Target yang pertama adalah di sini. Menurut saya lebih baik ini ditunggu saja retracement-nya di sini, tidak usah dikejar. Kalau misalnya ketinggalan bagaimana Pak? Gak rezeki, gak popo ya. Jadi Anda tunggu di sini, lebih baik, itu lebih aman. Kalau Anda dapat retracement-nya di dekat-dekat sini, Anda boleh masuk ya, cari antrian yang agak tebal. Semoga ke pick up dan kemudian dibawa naik terbang ke atas. Moga-moga aja ya, ini bentuknya sedikit mirip pola N juga. 1, 2, 3 ya, moga-moga aja seperti itu. Mungkin gak sepanjang ini ya. Mungkin ginilah 1, 2 ya 3. Biasanya kenaikannya yang menjadi target itu biasanya lebih dari garis biru ini. Biasanya dia sepanjang kakinya ini. So let's say kakinya ini ada di sini, panjangnya segini. Ya mungkin kita samain lah ya, misalnya kita gambar arrow gini ya, lalu kita copy. Kemudian kita paste. Sorry, ini diduplikat aja. Ya, biasanya targetnya sih bisa panjang banget gitu. Tapi ya nggak usah terlalu idealis dulu ya, sampai sini dulu aja lah. Targetnya yang pertama di 15.20 dulu ya. Ini mungkin jangka yang agak panjang. So itu untuk Temas. Kemudian yang terakhir ada Bevin yang saya lihat cukup menarik chartnya.
secara price action. Karena saya aliran price action, saya tidak melihat fundamentalnya ada berita apa gini gitu. I don't care dan I don't know. Saya hanya melihat price actionnya, dan kapan hari yang pernah saya gambar ini manjur sekali dan mantul di area support dan kemudian naik, saya juga sudah take profit. Ternyata breakout gila-gilaan ya, siapa yang tahu ya. Dan sekarang menurut saya ini sedang berada di area support. Ya, berada di area support dan cenderung mantul ya. 1-2 hari ini cenderung mantul membentuk pola yang cukup menarik. So, pandangan saya ada potensi ya, karena dia membentuk uptrend line. Bentuk uptrend line yang sangat rapi ya, dan menurut saya ada potensi untuk lanjut lagi naik ke atas ya, ke sini. So, Anda boleh masuk ya dengan stop loss terbatas. Bentar saya gambarkan. Anda boleh masuk, mungkin Anda tunggu lari retracementnya sedikit di sini. Kalau misalnya dikasih ada bid area yang tebal, Anda boleh ngantri dekat-dekat situ. Menurut saya lebih aman ya. Kemudian stop lossnya di dekat sini. Dan kemudian target yang pertama adalah di sini dulu. Ya, kemudian target yang kedua, let's say 1600 lah. Target yang kedua 1600. Mungkin kita ambil kakinya yang ini. Ya, moga-moga sampailah segini ya. Itu entry-entry yang dapat saya share kepada Anda pada malam hari ini ya. Cukup banyak, sudah ada 10 saya kira. Karena tendensi indeks global nggak terlalu bagus, dan juga indeks saham gabungan Indonesia rawan terkoreksi. Saya nggak bilang pasti terkoreksi, rawan terkoreksi. Menurut saya tidak usah terlalu agresif ya. Saya kira 10 ini sudah terlalu banyak. Anda pilih-pilih lagi ya dari 10 ini. Jangan semuanya diambil, Anda pilih lagi, Anda share dengan teman-teman Anda cocokkan dengan apa yang direkom oleh sekuritas Anda juga boleh. Anda gabungkan kalau misalnya ada yang sama dari apa yang saya sampaikan. Ya, mari kita trade bareng-bareng. Namun jangan lupa pasang stop loss, batasi resiko. Oke, selamat mempersiapkan diri. Selamat malam semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi trading plan Anda, dan berguna memberikan cuan yang lebih banyak tentunya bagi Anda. Salam profit, terima kasih, dan terima kasih sudah nonton. Selamat malam.